Shalom yang terhormat, Bapak Ibu Guru Penguji. Perkenalkan, nama saya Agripina Laris Marambe dari 12 MIPA 2 nomor absen 1. Kali ini saya akan menjelaskan pentingnya keadilan untuk mewujudkan demokrasi dan HAM berdasarkan Alkitab. Nah, pengertian HAM, apa sih HAM itu? HAM atau hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia makhluk ciptaan Allah. Hak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Hak asasi manusia adalah dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999, pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Selanjutnya ada demokrasi. Nah, demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, di mana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Demokrasi juga bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Nah, cakupan demokrasi dan hak asasi manusia itu yang pertama ada hak warga negara, mencakup hak untuk hidup, merasa aman, memiliki privasi berkeluarga, hak milik pribadi, menyatakan pendapat dengan bebas, memeluk dan melaksanakan agama dan kepercayaan, berkumpul dengan damai. Nah, yang kedua itu ada hak-hak politik, mencakup hak untuk berserikat, membentuk partai politik, ikut serta memilih dan dipilih oleh pemilihan umum, menduduki jabatan pemerintahan, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada hak-hak ekonomi dan sosial, mencakup hak untuk bebas dari kemiskinan, hak untuk diterima dalam masyarakat, dan hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Nah, demokrasi dan HAM itu dalam Alkitab, dalam pandangan Kristen pasti akan menuntun pada sikap dan teladan Yesus Kristus selama hidupnya yang sama dengan kehendak Tuhan. Teks Alkitab demokrasi agak sulit ditemukan, tetapi pada beberapa ayat yang secara tidak langsung mendiskusikan proses dan mengarah ke proses demokrasi, ada beberapa ayat Alkitabnya. Yang pertama itu ada Mazmur 146 ayat 5-9. Yang kedua, Markus 12 ayat 13-17. Yang ketiga ada Nehemia 2 ayat 17. Yang keempat ada Galatia 5 ayat 13-15. Selanjutnya ada pengertian keadilan. Keadilan itu tidak berdiri sendiri, namun berkaitan dengan kebenaran dan hukum. Artinya, keadilan itu tidak terlepas dari kebenaran dan penerapan hukum yang benar, yang sesuai dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dipakai untuk melukiskan suatu penerapan hukum yang benar, memakai timbangan yang benar, perilaku adil, jujur, dan benar. Nah, keadilan artinya apa yang benar dan sesuai atau dengan kenyataan. Misalnya, hukuman terhadap seseorang yang ditetapkan berdasarkan kebenaran yang ada, terutama dalam kaitannya dengan mereka yang miskin, tertindas, dan tersingkir dari kehidupan masyarakat. Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang adil, Allah yang berada di pihak mereka yang benar, mereka yang tertindas, dan hak-hak yang dirampas oleh orang yang miskin, janda, atau yatim piatu. Nah, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Allah itu adil. Ayat-ayat berikut yang menunjukkan kebenaran tersebut ada di Mazmur 145 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu adil
dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Terdapat juga pada Zefanya 3 ayat 5. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman, pagi demi pagi ia memberi hukumannya. Itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar, tetapi orang lalim tidak kenal malu. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa adil berarti bertindak dan benar sesuai dengan standar kebenaran atau ketetapan hukum yang berlaku. Allah itu adil, artinya Allah akan selalu berlaku benar sesuai dengan prinsip kebenarannya. Nah, keadilan Allah itu dapat dirasakan dengan berbagai cara. Yang pertama itu Allah mencintai kebenaran dan menolak kejahatan. Allah mencintai mereka yang taat dan setia pada jalannya. Lalu ada Allah menghukum orang-orang yang tidak hidup dengan jalannya. Mereka yang tidak taat pada perintahnya menghukum, berarti Allah ada Allah penghukum. Ia menghukum karena keadilannya. Nah, keadilan Allah dinyatakan dengan menjatuhkan hukuman atas setiap pelanggaran dan dosa. Dia tidak akan memberikan pelanggaran dan dosa berlalu begitu saja, tetapi hadapannya dia akan mengajarkan dengan hukuman. Nah, yang ketiga itu Allah memberikan tempat bagi mereka yang taat dan setia pada perintah-perintahnya. Semua yang dilakukan oleh manusia tidak luput dari penilaian Allah. Jika setiap kejahatan memperoleh ganjaran atau hukuman, maka setiap kebaikan dan pekerjaan baik yang kita lakukan dihargainya. Nah, ada beberapa prinsip mendasar yang dapat menghubungkan antara keadilan, demokrasi, dan HAM. Nah, ternyata keadilan dan demokrasi HAM ini ada kaitannya gitu. Yang pertama itu ada pengakuan terhadap kesetaraan, bahwa semua orang sama harkat dan martabatnya. Kesetaraan akan mendorong lahirnya kerjasama yang erat antar warga masyarakat dan mempunyai itikat baik secara fungsional dan profesional, membedakan demokrasi dengan sistem-sistem lain sekaligus getaran ini semua orang sama di hadapan hukum. Semua orang berhak memperoleh apa yang menjadi haknya. Yang kedua ada kemerdekaan dan kebebasan atau freedom. Prinsip inilah yang seringkali menjadi momok bagi demokrasi sendiri. Banyak orang cenderung menyalahgunakan kekuasaan sebagai alat untuk menindas sesama serta merampas kemerdekaan dan hak asasinya. Berbeda dengan Salomo yang dipimpin oleh hikmat Allah, sehingga ia memimpin dengan adil dan bijaksana. Yang ketiga ada prinsip kesadaran terhadap adanya kemajemukan dalam masyarakat. Penghargaan terhadap keberagaman menjadi penopang bagi terwujudnya keadilan dan demokrasi dan HAM. Pada masa ini, pergerakan manusia dari berbagai belahan dunia amat sangat tinggi, sehingga dalam satu negara hidup berbagai suku bangsa, budaya maupun agama. Yang keempat itu ada keberagaman ini dapat melahirkan konflik, namun potensi konflik dan perpecahan dapat diminimalisir oleh adanya kesadaran terhadap keberagaman manusia sekaligus memupuk penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Prinsip kebebasan menyatakan pendapat dan menegakkan HAM. Jadi keadilan akan menopang kebebasan setiap orang untuk memilih pemimpin yang baik dan benar serta mengemukakan pendapat demi kesejahteraan bersama. Selanjutnya ada integritas, kesesuaian antara kata dengan perbuatan, antara cara dengan pencapaian, cara yang benar, jujur, dan adil akan menghasilkan buah yang baik
Tujuan yang baik tentu ditempuh dengan cara-cara yang baik dan rasional. Implikasinya adalah politik yang mengandalkan moral dan hati nurani. Yang terakhir, demokrasi dan HAM akan menjamin pemenuhan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan untuk demokrasi dan HAM. Jadi keadilan itu penting untuk demokrasi dan HAM karena demokrasi dan HAM menerapkan sistem keadilan untuk semua orang. Setiap orang memiliki hak dan keadilan yang sama dengan orang lain. Alkitab pun telah menjelaskannya. Nah, praktik demokrasi dan HAM di Indonesia, negara kita ini, sudah diterapkan. Nah, salah satunya itu adalah adanya peraturan undang-undang yang mengatur tentang HAM di Indonesia. Jadi begitulah pentingnya keadilan pada demokrasi dan HAM. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Shalom.